Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Rosela Kirmawati dari Diploma 4 Keperawatan Gigi semester 3. Di sini saya ingin menyampaikan kebiasaan buruk bagi kesehatan gigi. Salah satunya merokok. Merokok diketahui dapat menghambat aliran darah ke gusi, sehingga membuat gusi kekurangan nutrisi dan rentan mengalami infeksi. Selain itu, ada beberapa masalah pada gigi dan mulut yang dapat dialami oleh seorang perokok aktif, di antaranya. 1. Perubahan warna gigi. 2. Bau napas tidak sedap. 3. Berkurangnya kepadatan tulang pada rahang. 4. Peradangan gusi atau periodontitis. 5. Gigi berlubang. 6. Gigi copot atau tanggal. 7. Penumpukan plak dan terbentuknya karang gigi. 8. Resiko kanker mulut. 9. Peradangan kelenjar ludah. 10. Munculnya bercak putih di dalam mulut atau leukoplakia. Kemudian yang kedua, bernapas dengan mulut. Bernapas melalui mulut bisa mengeringkan rongga mulut dan menyebabkan bau mulut, penyakit gusi, dan kerusakan gigi. Anak-anak yang bernapas melalui mulut dapat mengembangkan cacat fisik dan memiliki kualitas kesehatan dan perilaku yang buruk. Pertumbuhan anak akan terhambat dan prestasi akademiknya akan buruk karena kelelahan dan kekurangannya perhatian. Kemudian yang ketiga, konsumsi minuman soda. Minuman bersoda umumnya mengandung kadar gula yang tinggi, yaitu glukosa dan fruktosa. Kedua zat tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya gigi berlubang. Selain itu, sebagian minuman bersoda mengandung asam yang dapat menyebabkan kerusakan enamel gigi. Kemudian yang keempat, menggemeterkan gigi. Bruxism adalah kebiasaan menggemeterkan dan menggesekkan gigi yang dilakukan secara tidak sadar. Kebiasaan ini bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Jika kebiasaan ini tidak ditangani, penderita Bruxism berpotensi mengalami kerusakan berat pada giginya. Kemudian yang kelima, mengunyah pada satu gigi. Kebiasaan mengunyah hanya menggunakan satu sisi dapat menimbulkan gangguan temporomandibular joint atau TMJ yang akhirnya menimbulkan keluhan nyeri pada rahang dan di bagian depan telinga. Selain itu, pasien dapat merasakan bunyi klik saat membuka atau menutup rahang bawah, misalnya saat menguap. Kebiasaan mengunyah dengan satu sisi saja menyebabkan sisa makanan dapat bertumpuk lebih banyak di bagian tersebut saja, sehingga risiko karies atau gigi berlubang pun meningkat. Ada banyak penyebab sakit gigi antara lain. 1. Gigi berlubang. Lubang pada gigi tidak semuanya dapat dilihat dengan mudah. Sebagian lubang terletak di sisi dalam atau di antara gigi sehingga hanya dapat dilihat menggunakan kaca khusus atau rasa nyerinya dirasakan saat gigi diketuk. Kedua, pulpitis. Ketiga, peradangan pada gusi atau gingivitis. Gusi dapat tampak bengkak dan warna lebih merah dari biasanya. Yang keempat, gangguan periodontal. 5. Periokoronitis. 6. Gigi patah. Yang keenam, membuka kemasan dengan gigi. Efek buruk membuka kemasan dengan gigi. Membuka botol atau kemasan plastik mungkin praktis dan cepat, tapi kebiasaan ini tidak baik untuk gigi karena bisa membuat gigi retak atau patah. Yang ketujuh, mengkonsumsi makanan lengket dan manis. Bakteri dalam mulut dapat mengubah gula dan karbohidrat menjadi asam. Asam yang terbentuk dapat menyerang enamel pada gigi dan memulai proses pembusukan. Semakin sering mengkonsumsi makanan manis, maka semakin sering gigi mengalami siklus pembusukan. Permen keras menempatkan kondisi gigi menjadi penuh gula. Yang kedelapan, minum kopi terlalu sering. Gigi kuning. Victoria Fishman dari New York City Cosmetic Dental Studio menjelaskan bahwa senyawa tanin adalah senyawa yang paling bertanggung jawab untuk perubahan pada gigi. Selain memiliki tanin, kopi juga mengandung asam yang membuat enamel gigi menjadi lebih lunak, sehingga noda dan kotoran lebih mudah menempel di gigi dan mengubah warna gigi. Merusak enamel. Kopi mengandung kafein yang juga bersifat jahat terhadap enamel. Kafein ini akan mengikis lapisan enamel dan lama-kelamaan akan merusak gigi bagian dalam. Akibatnya, gigi gampang terkikis dan berlubang.
Dan yang ke-9, konsumsi minuman berenergi setelah olahraga. 1. Kandungan gula yang sangat tinggi. Minum berenergi biasanya mengandung pemanis buatan yang berasal dari jagung. Beberapa minuman berenergi bahkan mengandung 19 gram pemanis buatan. Artinya, kandungan gula pada minuman berenergi memenuhi asupan gula yang cukup untuk bahan bakar. Berkembang biaknya bakteri di dalam mulut, hal ini bisa menyebabkan terjadinya gigi berlubang. Yang kedua, menyebabkan erosi gigi. Hasil penelitian di tahun 2012 menyatakan bahwa sebagian besar minuman berenergi memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Sifat asam yang tinggi pada minuman berenergi dapat menurunkan pH atau keasaman, melarutkan mineral-mineral dalam enamel dan dentin gigi. Walaupun enamel gigi adalah bagian terkeras dari tubuh kita, selain itu, bahaya minuman berenergi juga bisa memicu gigi ngilu. Yang ketiga, berpotensi merusak tambalan gigi. Dampak negatif minuman berenergi lainnya adalah berpotensi menurunkan kualitas tambalan gigi. Tambalan gigi biasanya aus, dan permukaan tambalan menjadi kasar. Minuman berenergi biasanya mengandung zat warna sehingga dapat menyebabkan perubahan warna pada tambalan gigi. Hal ini akan sangat mengganggu apabila tambalan gigi depan yang tadinya tampak estetis, suara gigi berubah menjadi kekuningan atau kecoklatan. Dan yang keempat, mengakibatkan rongga mulut kering. Beberapa minuman berenergi mengandung lebih dari 200 mg sodium per saji. Takaran per saji biasanya sebanyak 8 ons, sama dengan 226 mg. Sehingga jika minuman berenergi tersebut berukuran betul besar, maka kandungan sodiumnya bisa lebih banyak dibandingkan sekantong keripik kentang. Dan yang kelima, gigi rentan, retak, atau patah. Minuman berenergi bisa menghasilkan tenaga yang berlebihan, sehingga orang tanpa sadar menggemeterkan giginya yang bisa menyebabkan gigi retak atau patah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.